Hai guys, di video kali ini saya ingin share sama teman-teman tentang cara mudah membuat pembukuan di counter. Nah, kira-kira apa aja sih dan kira-kira bagaimana sih pembukuan yang kita buat terutama di counter Uswa Sale ini? Simak sampai habis. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Riyadul Hidayat. Dan kembali lagi bersama kami di Uswa Sale Provide Your Needs. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dilancarkan segala urusannya, dan selalu dilancarkan segala usaha yang sedang teman-teman jalani hari ini. Insya Allah kita semua mudah-mudahan diamankan dan juga selalu dijaga dari segala mara bahaya dan juga segala penyakit, terutama penyakit COVID yang sekarang sedang menimpa negara kita ini. Mudah-mudahan kita semua aman dan selalu lancar. Jadi teman-teman, sebenarnya sudah beberapa hari kemarin ada seorang yang request kepada saya untuk membuatkan tentang bagaimana caranya kita membuat pembukuan yang rapi, yang mudah, terutama yang kita terapkan di counter Uswa Sale ini, sehingga kita bisa berjalan dengan lancar dan juga semuanya ketahuan, baik itu dari profit, dari omset, dari aksesoris, dari transferan, semuanya kita pisahkan dan semuanya rapi. Dan insya Allah ini adalah cara yang mudah dan juga simple untuk kita terapkan di counter kita ya. Nah, jadi di video kali ini saya ingin share dan saya ingin membuka sama teman-teman semua tentang bagaimana caranya kita membuat pembukuan yang rapi, yang mudah, yang simple di counter Uswa Sale ini, dan mudah-mudahan kita harapkan bisa diterapkan atau mungkin bisa teman-teman berikan inovasi yang lebih baik lagi untuk diterapkan di counter teman-teman semua agar lebih rapi dan juga lebih baik untuk segi pembukuannya. Oke, kira-kira apa aja sih? Oke, kita cek satu-satu ya. Check it out. Baik teman-teman, di sini kita punya buku transaksi harian. Nah, ini adalah buku transaksi harian kita. Ini sudah banyak sekali itu ya, udah tebal, udah cukup tebal. Dari pertama kita buka sampai hari ini itu sudah sampai setebal ini teman-teman tuh. Ya, transaksinya semuanya penuh ya. Pokoknya dari hari ke hari kita berikan batas dan juga kita berikan profit dan omsetnya kita tuliskan semuanya di sini. Kemarin sudah sempat saya berikan juga. Nah, jadi dengan adanya buku transaksi ini memudahkan kita untuk mengetahui kira-kira berapa sih rata-rata transaksi kita per harinya, terus omset yang kita dapatkan itu berapa per harinya, terus profitnya juga berapa, aksesorisnya berapa. Jadi kita rapikan semuanya di sini. Nah, formatnya apa aja yang kita pakai? Jadi semuanya itu disamakan. Jadi formatnya adalah nomor, kemudian nama barangnya apa, harga jualnya berapa, dan kemudian profitnya. Lalu kemudian kita tulis semuanya sampai bawah, dan itu semua sesuai dengan transaksi yang masuk. Jadi kita tidak menghitung berapa jumlah orang yang datangnya, tapi berapa barang yang dia beli gitu ya. Jadi misalnya ada satu orang dia beli 5, ya berarti kita hitung 5 barang yang ada di sini. Jadi satu persatu yang kita tulis, bukan berapa orang yang datang hari ini di tempat kita, seperti itu teman-teman. Ya, contohnya hari Jumat ini kita dapat sampai 107 transaksi, jadi 107 penjualan. Nah, terus kemudian kita totalkan semua. Di sini ada aksesoris, terus kemudian ada omsetnya dan juga ada profitnya. Nah, untuk aksesoris ini semua kita bulatkan teman-teman. Untuk aksesoris semuanya kita bulatkan, dan profitnya itu kita tidak adakan. Agar apa? Agar kita bisa berbelanja aksesoris yang lebih banyak di kemudian hari, seperti itu. Jadi untuk aksesoris ini kita tidak mengambil profit sama sekali teman-teman ya, untuk kita putarkan lagi di aksesoris. Nah, lalu kemudian kita totalkan semua omset dan profit bersihnya berarti segini di luar aksesoris. Jadi ini aksesoris hari Jumat kemarin 250.000 satu hari. Terus kemudian omsetnya 2.889.000 dan profitnya sampai 291. Ini untuk transaksi yang di sini aja. Ada lagi di yang lain teman-teman, yakni di transfer. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah transaksi harian agar kita bisa mengetahui berapa sih omset kita setiap harinya, transaksi kita per harinya, profit kita per harinya, dan juga aksesoris yang kita keluarkan per harinya. Oke, itu teman-teman ya, ini adalah buku transaksi, dan ini menurut saya adalah buku wajib agar kita mengetahui setiap apapun barang yang keluar masuk di counter kita, seperti itu di buku transaksi ini. Oke, Uswa Sale ini udah banyak banget tuh teman-teman ya, udah banyak banget tuh. Dari awal udah segini tebalnya, baru 3 bulan ya, baru 4 bulan ya, itu sudah berjalan 4 bulan. Oke teman-teman, Baik, selanjutnya yakni buku transferan. Jadi transaksi transferan itu kita pisahkan dari transaksi
harian kita atau transaksi counter. Karena apa? Karena dia uangnya itu lebih besar, misalnya 100.000, 1 juta, dia uangnya lebih besar, tapi profitnya kan kecil, nggak seimbang. Jadi kalau menurut saya tidak seimbang kalau misalnya kita satukan di omset harian kita. Mungkin kalau omset harian kita satukan dengan transfer, itu bisa 10 juta satu hari teman-teman, 8 sampai 10 juta setiap harinya, bahkan bisa lebih dalam perharinya. Karena kan transferan itu kadang-kadang ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Nah itu akan sangat memberatkan di omset kita. Tapi untuk profitnya nanti kan tidak seimbang, presentasinya tidak bisa ketahuan. Makanya kita pisahkan antara transaksi harian dengan buku transfer. Nah ini sekarang kita buku transfernya seperti ini, seperti buku kredit ini ya, yang kecil. Tadinya awalnya kita buku transfernya itu seperti ini teman-teman. Awalnya kita buku transfernya seperti ini. Nah jadi tadinya formatnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah buku transferan kita dari awal kita di sini udah penuh ya. Udah habis 2 buku teman-teman. Untuk buku transferan doang tuh dari awal udah habis 2 buku. Nah makanya kita, karena menurut kita ya ini terlalu boros, jadi kita rubah dengan yang tadi. Jadi formatnya itu kalau di sini kita tuliskan nomor, kemudian nama siapa, terus nomor rekeningnya berapa, banknya bank apa, terus dia berapa. Nanti di sini kita cantumkan adminnya gitu, 5.000 gitu kan. Jadi setiap hari itu kita ketahuan. Terus kemudian kalau sudah sukses kita tanda tangan di sini ya dari petugasnya. Nah tapi karena ini terlalu boros gitu ya, nggak nyampe 1 bulan itu udah habis, maka dari itu kita rubah dengan buku yang simple, yang seperti ini, formatnya simple. Nah jadi ini juga sama sih, dari awal juga sudah banyak sekali ya untuk buku transferan tuh teman-teman. Sama aja formatnya, yakni nama, kalau ini nggak ada nomor, jadi nama, terus kemudian nomor rekeningnya berapa, terus banknya bank apa gitu ya, dan nanti profitnya berapa di sini. Kemudian sukses atau tidaknya ada keterangannya di sini teman-teman. Itu jadi ini kita buatkan yang seperti ini. Nanti kita tuliskan tanggalnya dulu, misalnya hari ini hari Kamis misalnya, atau hari Jumat. Nah itu kita kasih nama banknya siapa, terus kemudian rekeningnya rekening apa, banknya bank apa, terus transfernya berapa, dan adminnya berapa di sini. Jadi kan kita bisa ngitung sampai bawah itu berapa profit kita per harinya. Terus omset dari transferan juga kita bisa hitung berapa per harinya. Seperti itu teman-teman ya. Nanti kita checklist kalau sudah. Nah jadi saya rekomendasikan untuk buku transferan yang seperti ini saja, karena dia lebih simpel dan juga tidak boros kertas. Kita pakai buku yang kecil ini aja kita udah habis 1/4 ya, padahal belum sebulan juga ini kayaknya nih. Oke itu teman-teman ya. Jadi ini adalah transaksi kedua kita, dan per hari itu alhamdulillah kita profit untuk transferan ini rata-rata di atas 50, kadang 80, kadang 100.000 lebih gitu kan. Bahkan pernah sampai 150.000 dari transferan doang. Jadi kalau kita gabungkan tadi 299 atau 300 tambah ini berarti kan sudah 400 atau 4,5 per harinya teman-teman. Alhamdulillah. Oke ya, ini untuk buku transferan ya. Jadi itu adalah buku penting ya, yang yakni buku transaksi kemudian buku transferan. Selanjutnya kita juga punya buku pengeluaran. Jadi kalau teman-teman mau lebih simpel lagi, mau lebih ketahuan lagi rincinya, kita di sini buatkan buku pengeluaran. Contoh misalnya di sini hari Senin ya. Contoh hari Senin, nanti tanggal berapa. Nah, pengeluarannya apa aja? Nomor, keterangan sama jumlah aja. Misalnya top up atau beli makan atau beli lauk gitu ya. Nah, total 58 atau total berapa gitu. Nah itu biar kita lebih ketahuan per harinya itu pengeluaran kita berapa. Intinya di buku ini adalah buku pengeluaran harian. Misalnya ada yang iuran, bayar iuran dari RT ataupun token, nah itu ada di sini semua. Ataupun makan kita itu ada di sini semua teman-teman. Oke ya, jadi kita tahu nih keluarnya apa aja. Jadi si karyawan kita, dia mau ngambil uang atau mau ngambil dulu, dia harus tulis di sini per harinya, biar kita bisa tahu keluarnya kemana aja. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga punya buku omset harian. Nah, ini adalah buku omset harian kita agar kita tahu. Nah, kita merger antara buku transaksi dengan buku transferan, itu kita ada di sini. Jadi ini adalah format yang kita buat untuk transaksi hariannya gitu ya. Contoh misalnya hari Senin, contoh ya. Hari Senin itu omset dari keseluruhannya. Ini yang kita masukkan omset counter aja ya.
bukan omset transfer. Kalau kita mau hitung omset transfer juga bisa, tapi tidak kita masukkan karena terlalu besar nantinya. Terus kemudian profitnya berapa gitu ya. Nah terus aksesorisnya berapa, karena aksesoris ini tidak ngambil profit, berarti ini kan udah bersih. Nah terus kita kurangin, terus jadi berapa hasilnya nanti kan ketahuan tuh ya. Misalnya omset hari ini 3.600.000, profit 300, aksesoris 140. Nah itu kita kurangin biar kita ngambil omsetnya dulu per harinya. Jadi omsetnya 3.200.000. Nah itu nanti kita pisahkan, masukkan lagi ke modal. Adapun yang profit dan juga aksesoris itu uangnya kita pisahkan, dimasukin ke mana gitu ya, ke celengan atau kemana, agar tidak tercampur lagi, agar kita tahu per bulannya itu kita dapat berapa nantinya. Terus aksesoris juga uangnya kita pisahkan agar kita nanti bisa belanja lagi. Jadi intinya kita menggunakan sistem menabung lagi gitu teman-teman ya, kita pisahkan semua. Akhirnya nah kemudian di sini kita gabungkan profitnya berapa dari counter, misalnya 300, transfer berapa 100. Nah kita totalkan. Nah kemudian kita gabungkan lagi dengan buku yang ada di pengeluaran tadi ya, pengeluaran 50.000. Nah kita potong, jadi akhirnya ketahuan profit bersihnya adalah segini. Jadi 350.000 ini profit bersihnya. Jadi yang kita ambil itu profit yang bersih di sini, bukan yang di atas ya. Profit 350 itu kita ambil profitnya. Aksesoris yang 140 itu kita ambil juga, kita pisahkan buat khusus belanja aksesoris, dan omsetnya itu kita masukkan lagi ke modal untuk kita belanja untuk voucher dan lain sebagainya, atau mau kita masukkan ke saldo. Oke seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah pembukuan yang ada di Uswasel. Jadi kita bisa tahu transaksi harian kita, omset harian kita berapa itu di sini. Oke, jadi kita punya buku. Yang pertama itu buku transaksi ya. Tadi ini buku transaksi harian, semua transaksi itu ada di sini gitu ya. Terus kemudian kita punya buku transferan. Nah buku transferan itu semuanya ada di sini. Setiap orang yang mau transfer kita tulis di sini. Jadi ketika ada kesalahan kita langsung bisa ngeceknya langsung dan kita sesuaikan di aplikasinya. Terus lalu kita juga punya buku pengeluaran ya. Jadi kita pengeluaran per hari itu kita bisa ketahuan, baik dari karyawan kita atau petugas yang sedang berjaga, dia mau makan, mau apa, dia harus tulis di sini. Mau berapapun yang diambil atau mau kasbon dulu dia tulis di sini. Jadi per harinya itu kita tahu berapa kira-kira pengeluaran yang dia gunakan di counter gitu. Jadi nanti kita kan bisa sesuaikan tuh dengan yang tadi. Nah, akhirnya yang terakhir adalah ini teman-teman. Di omset hariannya. Ini adalah kesimpulan dari profit harian kita antara profit counter, profit transfer, aksesoris ini ada di sini semua. Jadi kita bisa melihat dan juga menyimpulkan hasil dari omset harian kita itu ada di sini. Oke teman-teman. Oke ya. Mungkin kalau untuk buku-buku tambahan itu kita punya buku nomor ya. Di sini kita buka list nomor. Jadi ketika orang misalnya dia lagi rame nih, dia suruh aja tulis dulu di sini ya. Tulis, terus dia mau beli apa, nah tulis dulu di sini. Takutnya lagi ramai gitu, nggak bisa kita langsung. Kalau cepat ya langsung aja kita menggunakan aplikasinya di handphone. Tapi kalau lagi ramai kita suruh tulis di sini. Ini ada list booknya untuk handphone. Lalu kita juga punya nota ya. Kita belum punya nota khusus untuk Uswasel, jadi kita masih pakai nota manual. Untuk pembelian aksesoris yang jika dia minta garansi, kalau dia minta garansi kita kasih nota, kita tuliskan berapa hari yang kita kasih. Jadi ketika dia mau di return ke sini dia harus membawa notanya. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya sudah saya share semuanya tentang pembukuan yang kita buat di counter, terutama yang kita terapkan di counter Uswasel. Alhamdulillah akhirnya semuanya ketahuan, semuanya rapi. Jadi kita bisa tahu ya, walaupun misalnya kita sudah menggunakan karyawan untuk di counter kita, jadi kita bisa tetap mengontrolnya jarak jauh dan kita bisa baca pergerakan counter kita itu secara manual lewat pembukuan tersebut. Adapun nanti misalnya kita pengen membuat laporan untuk kita sendiri di laptop menggunakan bagan dan sebagainya, nanti tinggal kita input aja datanya seperti itu teman. Simple ya, simple, tapi nanti semua orang itu bisa menggunakannya. Karyawan kita walaupun dia nggak ngerti IT, dia bisa menulisnya secara manual untuk transaksi harian, untuk profit, terus kemudian untuk transferan dan lain sebagainya. Oke teman-teman. Oke baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan lagi silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar, atau mungkin ada masukan lebih silahkan bisa tanyakan di kolom komentar. Thank you so much for your attention. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan agar kita semakin semangat untuk membuat konten dan share sama teman-teman semua seputar counter dan juga seputar bisnis di aksesoris dan juga pokoknya percounteran lah.
Thank you so much for your attention. Billahi taufiq wal hidayah. Waridawalina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Goodbye all. Stay healthy always ya.